Sudahlah, tak apa. Oke. Nah, uh, ada yang masih bingung kapan modern itu dimulai, kapan modern itu berakhir. Ini yang disebut, ya ini soal debat aja, paradigma modernisasi. Itu intinya, pendahuluannya. Sekarang adalah teori pembangunan. Pembangunan menurut teori modernisasi itu pemikirnya ada Marx yang klasik, ada Weber, ada Durkheim, dan ada George Simmel. Seru nih. Marx intinya adalah akar dari pemikiran modernisasi, dari pemikiran Marx adalah modernitas ditandai dengan perekonomian kapitalisme, entah dalam bentuk lama atau bentuk baru, tapi kalau dalam bukunya Marx masih disebut dengan bentuk lama. Tapi kita yakin ada bentuk kapitalisme baru, dan ketika kalian mendengar bentuk kapitalis baru ini jangan kaget. Itu berarti sudah ada yang namanya benih-benih teori pembangunan dalam Marx. Ya, cabangnya adalah modernitas klasik. Apa isinya? Isinya adalah, ini, kita masih dapat menemukan relevansi ekonomi kapitalisme dalam bentuk baru. Indikator ekonomi kapitalisme menurut Marx adalah adanya kelompok yang tercabut dari kelompok lainnya yang lebih utuh. Ini adalah sebutan tentang pembagian antara kelompok penguasa produksi atau bourgeois dan kelompok yang tidak menguasai produksi, yakni proletar. Selain itu, indikatornya adalah ada eksploitasi, ada kelompok marginal atau kelompok yang terpinggirkan, ada monopoli, ada alienasi. Alienasi ini diasingkan, pengasingan gitu loh. Dan dehumanisasi. Dehumanisasi ini apa yang disebut sebagai dehumanize human gitu kan. Jika memahami konsep tersebut, maka kita dapat dengan mudah mengaitkannya modernitas klasik dengan sejumlah ketimpangan efek samping pembangunan. Misalnya nih, akar ekonomi, ini salah satu jurnal tulisannya Montalban, Frigen, dan Julian tahun 2019 menyebut ekonomi platform sebagai bentuk baru kapitalisme. Ih, seru. Terus ada lagi hasil penelitian saya yang menemukan ada ketidaknyamanan kerja dengan kontrol berbasis jaringan yang menciptakan eksploitasi dalam sistem ekonomi platform. Nah, itu. Jelas nggak bagian ini? Ya, Bu. Jelas ya? Ya. Saya lanjutkan aja deh. Lanjutnya, paradigma. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kalian dan kehidupan saya sih, menarik sekali. Disebut dengan modernitas klasik, teori pembangunan menurut Weber. Seru ini, dengarkan baik-baik. Menurut Weber, persoalan yang paling menentukan dalam dunia modern adalah perluasan rasionalitas formal dengan merugikan bentuk rasionalitas lain dan menghasilkan apa yang disebut dengan kerangka besi rasionalitas atau iron cage rationality. Seperti apa ini bentuknya? Ini loh. Orang-orang menjadi terus-menerus terpenjara dalam rasionalitas besi ini. Mereka berujung tidak mampu mengekspresikan rasa-rasa kemanusiaan yang semestinya mereka miliki terhadap orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Netizen, dengarkan ini nih. Iya, Bu. Benar kan? Kita sekarang hidup dalam dunia di mana orang hanya bisa mengekspresikan ketidaksukaannya. Hating, hater, sirik, apalagi fitnah. Kita hidup apa yang disebut Weber seperti ini. Orang menjadi terus-menerus terpenjara dalam rasionalitas besi dan berujung pada tidak mampu mengekspresikan rasa-rasa kemanusiaan yang semestinya mereka miliki terhadap orang lain dan lingkungan di sekitar. Ya kan? Artinya apa? Rasionalitas formal ini terlalu meluas dan merugikan bentuk rasionalitas lain. Rasionalitas lain seperti simpati, empati, berpikiran positif, berpikiran baik terhadap orang lain, sama-sama menguntungkan kepentingan publik,
tidak melulu mementingkan kepentingan pribadi. Ini adalah rasionalitas lain yang digerus oleh rasionalitas formal. Apa rasionalitas formalnya? Macam-macam. Menguntungkan diri sendiri dulu. Ingin terlihat baik, pamer. Ingin terlihat berkuasa, tidak suka jika ada tandingannya. Itu rasionalitas formal. Dan kemudian rasionalitas formal ini menggerus rasionalitas lain yang merupakan ekspresi rasa-rasa kemanusiaan yang semestinya kita miliki. No, efek pembangunan itu seperti ini sekarang. Apa rasionalitas formal lainnya, Bu? Efisiensi, efektivitas. Pokoknya saya pengen mendapatkan hasil yang instan, tidak peduli siapa yang harus saya jatuhkan, harus saya jatuhkan. Itu rasionalitas formal. Efisiensi. Aku tidak ingin sumber dayaku rugi. Aku tidak ingin kekuasaan yang ku miliki ini berkurang karena ada orang lain yang terlihat lebih pintar daripada saya. Menandingi saya. Itu rasionalitas formal. Nah, karena ada sesuatu yang lebih efektif sama efisien ini sebagai rasionalitas formal, rasionalitas lainnya kalah seperti ya gitu ya yang sudah saya bahas, sudah saya jelaskan di depan tadi. Nah, misalnya nih, kekhawatiran Weber ini menjelma dalam problem yang sering kita temui dalam masyarakat milenial saat ini, antara lain manusia yang semakin menjauh dari kualitas komunikasi. Isinya berita palsu semua. Sibuk dengan perangkat yang ada dalam genggaman mereka. Mereka menggunakan perangkat yang sama karena efisien sekali ya, ngomong di WA nggak perlu ketemu lah, seperti saya. Dengan mudahnya meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Kita kalau ngomong di WA kan kadang antara dosen sama mahasiswa kan nggak bisa dibedakan, ya kan? Ini adalah manifestasi pembangunan menurut teori modernitas klasik Weber. Atau bahkan lebih buruk daripada itu, manusia serigala manusia. Wow. Oke. Ada pertanyaan dari sini? Tidak, Bu. Enggak ada. Ini yang bertahan tinggal Dita, Iqbal, sama Mega. Yang lainnya nggak bisa masuk. Saya paling. Alright, guys. Gimana sih invite-nya? Bu, kalau semisal kayak orang-orang awam, orang-orang tradisional, orang-orang desa gitu, kalau ingin ingin belajar tentang modern kayak teknologi itu bagaimana, Bu, agar bisa memahaminya, Bu? Orang des, ada dua paradigma soal ini. Ada paradigma pertama adalah biarkan orang desa itu menjadi dirinya sendiri, dan ketika dia menjadi dirinya sendiri, dia menjadi unik dengan dirinya, menjadi unik dengan sendirinya. Nah, keunikan ini yang kemudian bisa menarik atau menjadi daya tarik sebagai sumber daya, misalnya ekonomi yang baru. Sehingga menurut paradigma ini tidak perlu orang desa itu kemudian terlalu ikut dengan teknologi, itu tidak perlu, tidak harus mereka. Ada lagi paradigma lain yang disebut dengan paradigma modernis. Modernis ini sama ada yang modernis ya, modernis bahwa pembangunan di desa ini perlu dibangun sama baiknya seperti pembangunan di kota, agar orang-orang desa ini kemudian bisa lebih diberdayakan dan bisa memberdayakan diri. Oleh karena itu, orang desa kemudian harus menguasai teknologi. Begitu. Jadi tergantung paradigmanya. Kamu lebih suka paradigma yang mana dengan argumen tersebut? Jawabannya akan sangat berbeda. Kalau menurut saya lebih suka orang desa itu hidup sebagaimana dia apa adanya. Dia tidak harus kok mengenal teknologi, mengikuti perkembangan teknologi seperti di kota. Kalau seluruh desa seperti itu, maka tidak ada lagi yang disebut desa. Semuanya disebut kota. Lalu kita akan
kehilangan desa, ya kan? Desa itu punya karakter sendiri yang menurut saya cukup kuat untuk kita membuat mereka bisa lebih berdaya, sehingga tidak perlu mereka kemudian mengikuti pembangunan di kota. Cuma mereka perlu tahu apa yang terjadi di kota. Mereka perlu tahu bagaimana, mereka cukup hanya tahu lah, tidak perlu bisa untuk memfungsikan teknologi. Itu saja sih sudah, menurut saya sih sudah cukup. Itu. Tapi kalau kamu kuat pada paradigma yang sebaliknya, maka bagaimana orang desa ini supaya lebih melek teknologi? Menurut saya sih gampang. Bangun tower dengan sinyal yang kuat. Atau wifi publik di desa dengan sinyal kecepatan seperti dewa. Pasti modern dengan sendirinya. Ya kan? Iya, Bu. Iya, udah itu toh. Sekarang loh, mau dibuat modern. Sinyal di sana mati. Gimana terus mau jadi modern? Semua teknologi menggunakan jaringan. Gimana jaringan mau berjalan kalau tidak ada sinyal? Atau mau modern? Gimana mau modern kalau misalnya listrik di sana itu masih sering mati? Atau lebih banyak orang yang nggak punya listrik? Ini nggak bisa modern. Ya itu aja deh, listrik sama wifi publik. Udahlah, nanti modern dengan sendirinya. Iya, Bu. Nggak perlu sosialisasi. Teknologi adalah harus pakai teknologi. Kasih HP, udah wes. Nih, Bu, HP ya, gunakannya baik-baik. Gitu. Modern sendiri, sosialisasi. Ya, mungkin berhasil awalnya. Gitu. Ada pertanyaan? Sudah, Bu. Gimana ya cara ngundang teman-temanmu? Ya udahlah, biarkan. Oke, modernitas klasik menurut Emil Durkheim. Ini yang terjadi di Korea Selatan nih, dan sebagian sedikit dari kita. Ini kesimpulannya adalah orang merasa terasing di dunia yang ramai. Ini adalah inti dari paradigma modernitas klasik dalam teori pembangunan milik Durkheim. Emil Durkheim melihat modernitas sebagai bentuk manifestasi solidaritas organik dan pelemahan kesadaran kolektif. Sampai di sini mungkin kalian nggak akan paham. Saya lanjutkan. Kesadaran organik, meskipun kesadaran organik membawa kebebasan dan produktivitas yang lebih, ia juga memaparkan kita pada sejumlah persoalan serius. Misalnya, di tengah melemahnya moralitas umum, orang cenderung untuk menemukan dirinya terpinggirkan dan menjadi tanpa arti di tengah dunia yang modern. Ya kan? Ini anak-anak muda nih. Dengan kata lain, mereka ini menderita dari pembangunan. Pembangunannya bagus sekali di Korea Selatan. Semua dibangun, hukumnya itu mulai bisa diandalkan, investasi bagus. Tapi yang terjadi apa? Manusia merasa kayak bukan itu yang kita butuhkan gitu loh. Saya merasa seperti kosong, tidak ada artinya dalam pembangunan yang begitu megah seperti ini. Manifestasi persoalan ini dapat kita kenali dari kecenderungan orang untuk mengakhiri hidup mereka di tengah-tengah pembangunan yang ditujukan, diklaim untuk memperbaiki dan meningkatkan standar hidup mereka. Sebagian individu di tengah pembangunan yang maju seperti pertumbuhan ekonomi yang pesat, kesempatan kerja yang luas, ya, siapapun bisa jadi artis terkenal, ya, tiba-tiba jadi idol, serta kebutuhan yang terpenuhi justru membuat orang merasa dicabut dari dirinya sendiri. Ia merasa sendiri di tengah hiruk-pikuk proses industrialisasi yang pesat dan megah. Ia merasa menjadi orang lain, dan ia merasa hampa seperti lakunya Ari Lasso. Dan ini banyak terjadi di wilayah urban, suburban, dan negara maju Korea Selatan. Dan di urbanisasi di kota-kota. Di kota-kota itu kita sering menemukan orang tidak menjadi dirinya mereka sendiri. Tidak bebas. Takut ini, takut itu, diintimidasi, tidak punya teman. Akhirnya mereka larut pada yang namanya, apa yang disebut dengan Durkheim ini, kesadaran kolektif. Larut, ikut pada kesadaran milik orang lain. Bahkan, apa ini yang paling buruk, tidak sulit menemukan orang yang mengorbankan pencapaiannya demi untuk menikmati kehidupan yang menurutnya nikmat secara singkat dan adiktif dengan menggunakan obat-obatan terlarang. Ini adalah kasus
yang bisa diturunkan dari teori pembangunan menurut Durkheim. Ini tidak saya bahas, agar kalian membaca ini baik-baik, dan kalau nggak ngerti, kalian bisa tanya ke saya ke Google Classroom. Jadi Google Classroom-nya makin rame, ya. Simpulan, dah. Itu sih intinya. Silakan kalian baca bab 4 saja untuk bisa memaknainya, memasukkannya ke kepala kalian, sehingga kalian mengerti sudut pandang masing-masing pemikiran ini. Mencernanya saja ya. 4 ini aja lah, bab 4 ini aja, jangan yang lain. Gitu. Ada pertanyaan, Mega? Sudah Bu, nanti saya baca sendiri Bu yang bab 4. Cik, Dita. Mana Dita? Dit, ada Iya, pertanyaan, Bu. Dit? Alhamdulillah ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada. Barusan join ini, Bu. Mati HP saya, Bu. Oh, kenapa HP-mu? Tiba-tiba mati, Bu. Baterainya lowbat. Panasan paling. Iya, Bu. HP Oh, Xiaomi ini, Bu. Makanya pakai laptop lah, guys. Tapi apa-apa Iya, mau lah. pakai laptop. Nggak bisa pakai numpang aja, guys. Saya pakai laptop, makanya leluasa. Iqbal, mana Iqbal? Iqbal belum bisa ngomong. Bal, ada pertanyaan, Bal? Sudah selesai makannya? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada tanya. Sayang ya, tidak ada. Siapa di sini? Alda. Siapa lagi suka ngomong itu? Tukang ngomong, tukang nanya. Oh, tukang sih, astagfirullahaladzim. Siapa itu yang membuat hati saya? Anggun tidak ada, Bu. Oh iya, Anggun tidak ada ya? Ya udah, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri saat ini juga pas jam 10. Ini menyenangkan sekali. Nanti saya unggah recordingnya ini ke YouTube. Teman-teman kalian bisa menyimak dari HP, bisa dari manapun bisa. Ya. Kalau lupa bisa dilihat-lihat lagi, baca-baca lagi, gitu ya. Terakhir saya ucapkan terima kasih sudah datang pada kuliah jarak jauh ini. Kalian bahkan sudah ditendang 3 kali, ada 3 sesi soalnya. Dan selamat pada yang lolos seleksi alam. Anugerah pertama saya berikan pada Mega, Iqbal, kemudian Dita. Luar biasa kalian. Determinasi kalian, kebulatan tekad kalian itu luar biasa, saya hargai. Dan ini membuat saya sangat senang. Sampaikan salam saya pada teman-teman yang belum bisa datang, kalau mereka bisa mengecek kuliah jarak jauhnya di YouTube, jika sudah di-share di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, sampaikan saja di Google Classroom, tidak usah sungkan, dan jika asdosnya bertanya, tidak usah sungkan menjawab, salah pun tidak masalah, asdosnya senang. Gemar sekali asdosnya, saya senang ada mahasiswa seperti itu. Dan itu membuat asdosnya senang kalau kalian membalas pajak sekali. Dan kalau kalian komentarnya cukup aktif di Google Classroom gitu ya, saya yakin kalian pasti membaca meskipun menyalin atau ngetik itu. Tenang saja ya. Yang sering komentar di situ nilainya tidak mungkin B. Oke? Jelas itu ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di rumah, jangan pergi kemana-mana tanpa kepentingan yang benar-benar urgent. Jangan masuk ke ruang utama rumah sebelum ganti baju, cuci tangan, dan lain-lain. Jaga kesehatan semuanya. Saya tidak ingin salah satu dari kalian sakit. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.